فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وقال أيضا طلب العلم فريضة على كل مسلم Ahibati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat subuh Masjid Babul Jannah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah sampai detik ini Allah Jalla Jalaluhu masih memberikan kepada kita kekuatan, hidayah, taufik, sehingga kita masih bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah Allah syariatkan. Di antaranya adalah salat subuh berjamaah di masjid, kemudian diiringi dengan bertafakuh fid din. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ilmunya di tengah-tengah kita sehingga kita bisa mengamalkannya untuk bekal menghadap Allah Azza wa Jalla nanti. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada guru terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan juga semoga kepada istri-istri beliau, keluarga beliau, ahli bait beliau, kepada segenap sahabat beliau dan umatnya yang istiqomah berpegang teguh dengan sunnah-sunnahnya. Pada kesempatan kali ini insyaallah ta'ala kita akan melakukan kajian perdana dengan tema akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab ini ditulis oleh seorang ulama, Syekh Abdul Aziz Ar-Razihi hafizahullah ta'ala. Sebagai bentuk apresiasi kita bacakan mukadimah dari beliau. Qala al-mu'allifu hafizahullah ta'ala alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Maka sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Allah telah mengirim para rasul, mengirim utusannya membawa petunjuk dan agama yang benar, yang hak, agar ditunjukkan, diperlihatkan di tengah-tengah umat walaupun orang-orang musyrik membencinya. Dan sungguh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menyampaikan agama dan petunjuk yang beliau bawa dengan gamblang. Demikian juga para pendahulu kita yang saleh telah berjalan di atasnya, yaitu dari kalangan para sahabat, para tabi'in,
para imam setelah mereka, atau yang disebut dengan ahlus sunnah wal jamaah, atau disebut juga ahlul haq, atau ada yang mengatakan at-taifatu al-mansurah, kelompok yang ditolong. Fahtadu bihadihi wa tarassamu khutahu, mereka mengambil petunjuk Nabi SAW, berjalan mengikuti jejak beliau, beriman kepada Allah dan para malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada para rasulnya, kepada hari akhir, kepada takdir yang baik dan yang buruk. Wamtathalu awamirullah wajtanibu nawahi, mereka berusaha semaksimal mungkin mempraktikkan apa saja yang Allah perintahkan dan menjauhi semua larangan-larangannya. Wastanalu binurillah fakanu alal hadil mustaqim, mereka mendapatkan cahaya Allah, berada di atas petunjuk yang lurus. Summa lama ba'udal ahdu khalfa min ba'dihim khuluf, kemudian sudah waktu berlalu jauh dari mereka, dari zaman Nabi, zaman sahabat 1400 tahunan yang lalu, telah banyak manusia-manusia yang mencoba-coba untuk merubah-rubah, wabadalu, mengganti-ganti, wa tafarraqu fi dinihim syai'an wa ahzab, berusaha untuk memecah belah umat, baik secara perseorangan ataupun secara berkelompok. Banyak sekarang orang-orang yang memakai pakaian Islam tetapi akidahnya yang dibawa Syiah, mengajak umat untuk membenci para sahabat. Yang mencintai para sahabat termasuk pokok agama. Orang-orang Syiah menyusup, menggunakan baju Islam, mengubah keyakinan orang-orang yang tadinya lurus, kemudian berbelok, menyimpang, sehingga ditunggangi dengan akidah yang keliru. Demikian juga yang sudah kita kenal, ma'ruf, ada orang yang mencoba-coba merubah tata cara ibadah yang sudah baku. Contohnya siapa? Panji Gumilang, merubah-rubah tata cara ibadah yang sudah baku, dan itu fakta. Imamnya wanita. Di Jogja juga ada, Pak. Imamnya wanita, khotibnya wanita, yang merubah-rubah tatanan yang sudah baku. Walakin Allah Subhanahu wa taala hafidhu ala hadhihi ummati usul diniha, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan umat ini hancur. Allah menjaga usul diniha, pokok-pokok agama. Rukun imannya masih dijaga, rukun Islamnya juga masih dijaga. Jadi selama seorang muslim masih berada di atas usuluddin, di atas pokok-pokok agama, maka dia dikatakan ahlus sunnah wal jamaah. Karena sekarang ini banyak anak-anak muda yang sangat dangkal sekali ilmunya, baru sarung putih, Pak, sudah kuda-kuda, lalu kemudian mengeluarkan dari kelompoknya bukan ahlu sunnah. Itu bukan ahlu sunnah. Padahal saudara kita masih di atas pokok-pokok agama. Adapun masalah ranting, masalah cabang, yang itu bukan pokok-pokok agama, itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kemampuan orang berbeda-beda. Masa hanya gara-gara jenggot dipotong lalu dikeluarkan dia bukan ahlu sunnah? Dari mana ini kaidahnya? Hanya gara-gara jenggot, Pak, itu gak berjenggot itu, dia bukan ahlu sunnah. Hanya gara-gara celananya tidak cingkrang, Pak, itu bukan ahlu sunnah. Dari mana ini? Silakan baca di kitab-kitab para ulama, usul sunnah misalnya, karena Imam Ahmad bin Hanbal nggak ada pembahasan itu. Para ulama membahas pokok-pokok agama. Selama seorang muslim itu masih di atas pokok-pokok agama, maka dia dikatakan ahlu sunnah.
Kenapa sekarang ini banyak sekali, ya kan? Dikit-dikit, wah, itu bukan ahlu sunnah, itu tidak direkomendasikan. Padahal dia sendiri numpang, ya, numpang sholat, numpang kajian, gitu ya. Ini real ada. Kenapa? Karena mereka tidak bisa membedakan mana pokok, mana ranting, mana akar, mana cabang. Semua dianggap pokok, semua dianggap akar. Ini kebablasan. Supaya kita kuat, kita tidak mudah goyah dengan nyinyiran orang-orang yang kerdil, yang gampang sekali mengeluarkan saudaranya dari lingkaran ahli sunnah. Maka kita pelajari pokok-pokok sunnah, yaitu mempelajari rukun iman, rukun Islam, supaya kita punya landasan yang kuat, sehingga tidak mudah dipermainkan. Karena sabata fil hadis sahih an Nabi sallallahu alaihi wasallam, disebutkan dalam hadis yang sahih, annahu qala, beliau bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haq dhahirina la yadurruhum man khadalahu. Akan senantiasa ada sekelompok dari umatku berada di atas hak. Maksudnya apa? Di atas pokok-pokok agama, menampakkan diri, tidak eksklusif, inklusif, kajiannya terbuka, bisa diakses siapa saja, tidak akan membahayakan orang-orang yang membenci mereka. Ya. Inilah salah satu di antara kitab-kitab yang membahas akidah yang tidak terlalu tebal. Insya Allah untuk kajian rutin di masjid ini memadai, ya, tidak sampai 20 halaman, tidak sampai. Ya. Baik, kita mulai dari bab yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Ya. Yu'minu billahi rabban wa malikan wa ilahan ma'budan bil haq. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini Allah itu adalah Rabb, pengatur, raja, ilah, Tuhan, sesembahan yang paling pantas. Allah itu pengatur segala sesuatu, pemilik segala sesuatu, pencipta segala sesuatu. Allah itu Rabb wa ghairullah marbu. Allah itu Rabb, selain Allah namanya marbu. Allah itu khaliq, selain Allah makhluk. Allah itu al-malik, raja, pemilik, penguasa, selain Allah al-mamluk, ya, mamluk. Wa huwa al-mudabbir wa ghairuhu mudabbar. Allah itu mudabbir, pengatur, ya, desainer seluruh alam semesta, perancang. Ya. Kita adalah yang didesain, yang dibuat, mudabbar. Ya. Atau dengan kata lain, meyakini Allah itu satu-satunya yang bisa melakukan perbuatan yang tidak bisa dikerjakan oleh selain Allah, namanya mengesahkan Allah di dalam rububiyah, di dalam semua perbuatan-perbuatannya. Ya. Ada para ulama yang mengatakan tauhid rububiyah. Ya. Apakah sampai di sini cukup? Seseorang itu dikatakan muslim, yang penting saya percaya yang menciptakan saya, yang menghidupkan saya, yang menghidupkan, mematikan seluruh manusia itu Allah, cukup dikatakan sebagai seorang muslim? Belum cukup, jamaah sekalian. Ya, belum cukup. Kenapa? Karena Rasulullah SAW juga pernah bertanya kepada orang-orang kafir Quraisy, siapa yang menciptakanmu? Siapa yang memberi makan kamu? Siapa yang memberikan anak kepadamu? Siapa nanti yang akan mematikan, mengatur alam semesta? Mereka menjawab Allah. Tetapi Rasulullah mengatakan, afala tattaqun. Kenapa kalian tidak bertakwa? Kalau kita buka tafsirnya Ibnu Jarir at-Tabari, maksud dari afala tattaqun adalah kenapa kalian tidak bertauhid? Berarti belum cukup. Mengakui Allah sebagai pencipta, pemberi rezeki, itu belum cukup seseorang dikatakan muslim. Kapan seseorang bisa dikatakan sebagai seorang muslim?
ketika dia mencapai tauhid berikutnya, yaitu wa annahu al-mustahiqu lil ibadati duna ma siwahu fa huwa al-ma'budu bil haqq. Ketika dia totalitas mengakui Allah itu satu-satunya yang paling pantas untuk disembah dan yang lainnya batil, baru dia dikatakan sebagai seorang muslim. Jadi di zaman Nabi, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kalau ada orang yang terang-terangan masih mengkeramatkan makam, bertawasul kepada mayat, walaupun belum ada administratif penulisan KTP, belum ada catatan identitas agamanya apa, Rasulullah tidak akan menganggap dia sebagai seorang muslim. Dia harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah, baru kemudian diakui keislamannya. Dan orang-orang kafir Quraisy itu karena bahasanya tidak ada masalah, bahasa Rasul dipahami oleh bahasa mereka, sama-sama bahasa Arab, sehingga ketika diucapkan qul la ilaha illallah, berarti sudah paham di dalam otaknya, oh berarti saya disuruh meninggalkan seluruh hal-hal yang dikeramatkan. Diperintahkan oleh Rasul meninggalkan meminta doa kepada mayat, meminta syafaat kepada mayat, suruh ditinggalkan. Kalau dia sudah siap dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah mengucapkan la ilaha, maka dia akan mengucapkan la ilaha karena dia sudah paham. Tapi dia yang belum siap, yang dia tidak akan mau mengucapkan karena paham. Kalimat la ilaha illallah itu maksudnya adalah la ilaha haqqun illallah. Selama ini kita menerjemahkan la ilaha illallah apa? Tidak ada Tuhan selain Allah. Itu terjemah yang kurang komplit jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Terjemah yang lengkap adalah tidak ada Tuhan yang benar disembah kecuali Allah. Atau bahasa Arabnya apa tadi? La ilaha haqqun illallah. Ya. Karena kalau kata para ulama, kalau hanya sekedar tiada Tuhan selain Allah, berarti kita menolak kenyataan di luar masjid sana. Banyak tidak yang disembah selain Allah? Banyak tidak? Banyak yang disembah selain Allah. Kalau kita mengatakan tiada Tuhan selain Allah, berarti kita menolak kenyataan yang ada. Sehingga para ulama kemudian berdasarkan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, terjemah yang lengkap dari la ilaha illallah bisa dicek dalam kitab Al-Qaulus Sadid karya Syekh Al-Ma'ani. Terjemah yang lengkap dari la ilaha illallah adalah la ilaha haqqun illallah. Ini penafsiran Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Tidak ada sesembahan yang benar atau tidak ada sesembahan yang pantas untuk disembah kecuali Allah. Dari mana Ibnu Abbas menerjemahkan kalimat la ilaha illallah dengan la ilaha haqqun illallah? Dalilnya adalah surat Al-Hajj ayat 62. Dzalika bi anna Allaha huwal haqq. Sesungguhnya Allah itu huwal haqq. Jadi kata-kata hak diambil dari surat Al-Hajj ayat 62. Dia Allah sesembahan yang paling pantas. Wa anna ma yad'una min duni huwal batil. Dan sesungguhnya apa saja yang disembah selain Allah, yaitu sesembahan, tetapi huwal batil, tetapi batil, tidak pantas. Jadi kita tidak menolak keberadaannya, yang kita tolak itu pantas atau tidak pantas. Mereka tidak pantas disembah, ya. Itu disebut dengan tauhid ubudiyah, tauhid uluhiyah. Sampai inilah seseorang baru dikatakan sebagai seorang muslim. Dia harus meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Ya. Kalau dia masih sholat, masih puasa, masih haji, tapi juga dia masih meninggalkan aktivitas-aktivitas
yang di dalamnya mengandung peribadahan kepada selain Allah, berarti pada hakikatnya dia belum muslim. Ya. Itu konsekuensi dari kalimat la ilaha illallah. Kemudian tauhid berikutnya ini juga tidak kalah penting, ya, yaitu mengimani Allah SWT seluruh nama-nama dan sifat-sifatnya. Wa anna Allaha lahu al-asmaul husna. Allah memiliki nama-nama yang husna, yang paling indah. Sama biha nafsuhu aw sammahu biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, yang dikabarkan oleh Allah sendiri melalui kitabnya atau dikabarkan melalui rasulnya, yaitu melalui hadis-hadisnya yang sahih. Dan juga Ahlussunnah wal Jamaah itu meyakini seluruh sifat-sifat Allah, baik akal kita mampu menjangkaunya ataupun tidak, ya. Atau dikenal dengan tauhid asma wa sifat, ya. Cara memahami tauhid dengan 3 cara ini, apakah ini termasuk hal yang dilarang? Tidak, jamaah sekalian. Ya. Sebagaimana kita mempelajari cara membaca Al-Quran menggunakan ilmu tajwid. Di zaman sahabat ada nggak pembagian idhar, iqlab, guna, ada nggak? Nggak ada. Tetapi prakteknya ada. Metodenya belum dirumuskan. Ya. Sama, kita memahami tauhid ada 3 itu untuk memudahkan saja, tanpa dibagi 3 pun nggak masalah. Ya. Kalau kita baca literasi atau karya-karya ulama klasik, sesungguhnya pembagian tauhid dibagi menjadi 3 supaya kita mudah memahami. Ya. Kalau sampai tauhid rububiyah saja belum cukup. Oh, seseorang itu dikatakan muslim kalau dia mencapai tauhid ubudiyah atau uluhiyah, yaitu dia meninggalkan seluruh sesembahan selain Allah. Para ulama di abad lampau yang membagi cara memahami tauhid menjadi 3 supaya mudah. Yang pertama, Al-Imam Abu Hanifah. Beliau wafat tahun 150. Beliau menyampaikan kepada umat cara mudah memahami tauhid dengan cara pembagian tadi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat, sehingga orang mudah memahaminya. Ya. Abu Jahal, Abu Lahab, orang kafir Quraisy, itu ketika ditanya siapa yang menciptakanmu, Abu Jahal, jawabannya Allah. Apakah kemudian kita mengatakan Abu Jahal muslim? Tidak. Ternyata Abu Jahal masih suka bertawasul kepada Lata, laki-laki soleh yang sudah wafat. Ya, Abu Lahab juga sama, masih mengkeramatkan Manat, candi yang sangat besar, mengkeramatkan Uzza, pohon yang bisa berbicara. Jangan sekali, pohon itu ada jinnya. Ya, jadi kalau ada orang lewat diajak berbicara. Ya, kemudian di masa Fatu Mekah, ketika Rasulullah sudah memiliki tentara yang kuat, datang dari Madinah ke Mekah dibersihkan semuanya. Ribuan berhala dibersihkan, termasuk Lata, Uzza, dan Manat yang paling besar. Ya. Kemudian Ibnu Battah wafat tahun 387, ini juga sama. Supaya umat paham bagaimana cara memahami tauhid dibagi menjadi 3, Ibnu Battah sudah melakukannya. Kemudian pada abad yang ketiga masih Ibnu Ja'far at-Tahawi, wafat tahun 321 Hijriah. Kemudian berikutnya abad kelima Abu Bakar Muhammad bin Al-Walid At-Turtusi. Ya, ini juga sama. Kemudian Imam Syafi'i juga sama. Beliau menjelaskan kepada umat tentang sifat-sifat Allah. Bagaimana kalau kita membaca Al-Quran, membaca terjemahnya, pas yang kita baca itu berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka kewajiban sebagai seorang muslim cukup mengimani saja, tidak perlu memperdebatkan. Ya. Berkata Imam Syafi'i, kita bisa lihat dalam kitab Manaqib Syafi'i lil Baihaqi, ya, halaman 397 sampai 398.
ketika beliau membaca ayat surat Al-Mulk ayat yang ke-16, amantum ya, man fis sama. Apakah kamu merasa aman kepada man fis sama, kepada zat yang di atas langit? Imam Syafi'i menafsirkan Al-Mulk ayat yang ke-16 dengan ayat yang lain. Maksudnya adalah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Zat Allah Ar-Rahman berada di atas arsy, beristiwa, bersemayam. Ya, dah imani saja, tidak perlu diperdebatkan. Ya. Ribuan para sahabat ketika mendengar ayat ini di hadapan Nabi tidak pernah memperdebatkan. Nah, Allah nggak di atas langit, Allah tidak butuh di atas, nggak ada yang seperti itu jamaah sekalian. Mereka sami'na wa ta'na, tidak pernah memperdebatkannya. Ya. Imam Syafi'i menggunakan kaidah laisa kamitslihi syai'un. Ya. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan istiwanya Allah. Beda dengan manusia. Manusia beristiwa di atas istana itu dengan cara duduk, ya, dengan cara leyeh-leyeh, baring-baring, kan begitu. Allah tidak. Allah tidak seperti itu. Anallaha fawqas samawati mustaqim ala arsy ba'inun min khalqi. Allah jauh di atas arsy, di atas langit, terpisah dari makhluknya, tidak nempel, tidak butuh kepada arsy. Ini adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang sangat mudah untuk dipahami. Tidak perlu kita capek-capek mencari-cari seperti apa Allah di atas langit, tidak perlu. Akan kita nggak sampai. Ya. Ini adalah akidah yang disampaikan oleh para ulama termasuk Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Imam Syafi'i tidak pernah mengatakan Allah tidak butuh kepada atas atau Allah tidak beristiwa di atas langit, tidak pernah. Justru Imam Syafi'i mengimaninya. Ya. Demikian juga Imam yang sering kita dengar nama-namanya, Syekh siapa namanya? Lupa saya namanya. Yang dianggap sebagai wali kutub, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Beliau juga mengatakan dalam kitabnya Al-Bunyan, ketika membaca Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, beliau menetapkan, mengimani ayat tersebut, tidak mempertanyakan seperti apa Allah beristiwa. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Wa a'taqada anna man jahada rububiyatallah fa huwa musyrikun kafirun. Barang siapa yang menolak rububiyah Allah, dia bisa keluar dari Islam. Demikian juga barang siapa yang menolak Allah satu-satunya sesembahan, dia juga bisa keluar dari Islam. Dia masih meyakini ada selain Allah yang boleh disembah, berarti dia bukan muslim. Atau dia menolak nama dan sifat Allah dengan sengaja, tidak ada subhat, tidak ada takwil. Beda kalau ada takwil, ada subhat, dia masih muslim, hanya keliru. Ya. Tapi kalau dia menolak tanpa takwil, tanpa ada syubhat sama sekali, berarti dia menolak nama-nama dan sifat Allah. Ini termasuk perkara yang bisa merusak keislaman. Baik, sebelum saya lanjutkan ke bab berikutnya, barangkali ada diskusi, monggo kalau ada pertanyaan. Suaranya kalau tutup mungkin videonya, bapak ada.
Tidak ada? Kalau tidak ada saya lanjutkan. Berikutnya al-imanu bil malaikat. Beriman kepada para malaikat. Ahlussunnah wal Jamaah mereka meyakini keberadaan malaikat. Wa annahum asqasun wa dawatul mahsusah. Malaikat itu ciptakan berbeda-beda. Mereka memiliki jasad. Tas'alu wa tanzul wa tadhabu wa tajibu wa taru wa tuqatibu ar-rasulah sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberikan kemampuan bisa naik, bisa turun, bisa menjauh, bisa mendekat, bisa melihat, bisa berbicara dengan Rasulullah SAW. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini para malaikat berada di alam ghaib. Wa qad yurawna ahyanan. Terkadang mereka bisa dilihat. Malaikat terkadang bisa dilihat. Kama salah Jibrilu li Maryam basyaron sawiyan. Ketika menjelma, merubah wujud menjadi seorang laki-laki. Dan ini pernah datang kepada Maryam dalam bentuk laki, bukan dalam bentuk aslinya. Ya. Ini kemampuan malaikat. Demikian juga para sahabat pernah melihat Jibril dalam bentuk seorang laki-laki dengan baju yang sangat putih, dengan rambut yang sangat hitam. Bertanya kepada Nabi tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang kiamat dan tanda-tandanya. Jadi umpamanya ini di depan para sahabat, di sini Jibril dan Rasulullah dialog, saling bertanya, satu bertanya, satu menjawab. Para sahabat melihat, ya. Para sahabat tidak tahu kalau yang di depan itu adalah Jibril. Ya, dikira laki-laki biasa. Ternyata Jibril berubah wujud menjadi seorang laki-laki. Ahlussunnah wal Jamaah meyakini para malaikat itu dibuat dari cahaya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Sahih Muslim, khuliqatil malaikatu min nur. Para malaikat dibuat dari cahaya. Wa khuliqal jannu min marijin nar. Dan bangsa jin dibuat dari pijaran api. Wa khuliqa Adam mimma wusifa lahu. Dan Adam dibuat dari sifat-sifatnya, yaitu dari tanah. Ahlussunnah wal Jamaah juga meyakini para malaikat itu memiliki kemuliaan, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah. Semua malaikat memiliki sifat yaitu tidak pernah berdosa, tidak pernah membangkang. Disebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6. La ya'sunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu tidak pernah satu kali pun berbuat dosa kepada Allah. Mereka selalu taat mengerjakan apa saja yang Allah perintah. Dan masing-masing malaikat memiliki tugas yang berbeda-beda. Wa anna kulla harakatin fis samawati wal ardh fa hiya nasi'atun 'anil malaika bi idznillah al-kauni wal qadar. Jadi semua yang bergerak di permukaan bumi, di langit, ini adalah hasil perbuatan malaikat. Allah perintahkan kepada malaikat. Contohnya ini adalah hujan. Ini adalah perbuatan malaikat yang disuruh oleh Allah SWT. Al-Quran menyebut beberapa malaikat yang diperintah oleh Allah dengan perbuatan yang berbeda-beda. Di antaranya surat Az-Zariyat ayat yang keempat, Al-Muqassimati amro, demi malaikat-malaikat yang membagi-bagikan urusan. Kemudian Wal Mursalati urfa, demi malaikat yang diutus membawa kebaikan. Ya, pagi hari ini kita mendapatkan makanan yang halal,
mendapatkan wejangan. Allah memerintah malaikat untuk mengirimkan kebaikan tersebut. Ya. Fal asifati asfa, malaikat yang terbang dengan sangat kencang. Wan nasirati nasra, malaikat yang menyebarkan kasih sayang. Ya. Jadi setiap diri kita itu punya rasa kasih sayang kepada anak, kepada istri, bahkan kepada binatang. Itu adalah rahmat yang Allah kirimkan melalui para malaikat. Fal-fariqati farqa, malaikat yang memisahkan antara yang hak dan yang buruk. Kemudian dalam surat An-Nazi'at, wan nazi'ati gharqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan kasar, nyabutnya kasar. Wan nasitati nasqa, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lembut. Ada yang kasar, ada yang lembut. Ya. Dan seterusnya. Demikian juga dalam surat As-Saffat, Allah sebutkan fattaliyati dzikra, demi malaikat yang membacakan peringatan. Ya. Jadi malaikat itu diperintah oleh Allah SWT dengan amalan yang berbeda-beda. Wa minhum hamlatul arsy wa hum arba'atu fid dunya. Ada malaikat tugasnya hanya memikul saja, memikul arsy. Ya. Sekarang ini belum terjadi kiamat. Ada 4 malaikat yang menggotong arsy. Pojok kanan, depan, kanan kiri, belakang, kanan kiri, ada 4. Ya. Ketika nanti terjadi hari kiamat, menjadi ganda, 2, 2, 2, 2, ada 8. Apa dalilnya? Surat Al-Haqqah ayat 17. Wal malaku ala arja'iha, dan setiap penjuru, ada 4 penjuru, ada 1 malaikat yang memikul arsy, yang mengangkat singgasananya Allah. Ya. Wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin samaniya. Nanti pada hari kiamat ada 8 malaikat yang menggotong singgasana Tuhanmu di atas mereka. Jadi tugasnya hanya memikul saja, tidak ada yang lainnya. Ya. Di antara mereka ada malaikat yang disebut al-karubiyun. Karubiyun, siapa itu? Alladzina haula al-arsy, yaitu yang berada di sekitar arsy. Ya. Ini termasuk min asrafil malaika, termasuk malaikat yang paling mulia. Jadi malaikat itu bertingkat-tingkat kedudukannya. Malaikat yang berada di sekitar arsy termasuk asrafil malaika. Apa pekerjaan mereka? Ada 2. Ya. Wa hum yusabbihuna Allah wa yastaghfiruna lil mu'minin. Setiap hari mereka hanya mengucapkan subhanallah, astaghfiru lil mu'minin, astaghfiru lil mu'minin. Ya. Ya Allah, ampuni orang-orang yang beriman. Ampuni orang-orang yang beriman. Ya. Jadi mohon maaf, mungkin di antara kita ada orang yang tidak punya keluarga, hidup sebatang kara. Ya. Tenang, walaupun sendirian, selama dia beriman, dia akan didoakan oleh malaikat. Walaupun dia tidak punya keluarga, nggak ada yang mendoakannya. Ada malaikat namanya al-karubiyun, malaikat yang setiap hari kerjanya mengucapkan tasbih dan mengucapkan istighfar untuk orang-orang yang bertauhid. Apa dalilnya? Dalilnya surat Ghafir ayat yang ke-7. Alladzina yahmiluna al-arsya wa man hawlahu, dan malaikat sekitar arsy yusabbihuna bihamdi rabbihim. Setiap hari mereka mengucapkan tasbih. Ya. Wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lil ladzina amanu, dan memintakan ampun khusus untuk orang-orang yang bertauhid. Jadi orang yang bertauhid walaupun tidak punya anak yang mendoakannya, jangan khawatir, ada malaikat al-karubiyun yang mendoakan orang-orang yang bertauhid.
Kemudian di antara mereka wa minhum al-muwakkilu bis-syamsi. Ada malaikat yang diberikan tugas khusus angon matahari. Apa itu angon? Memelihara matahari. Ya. Jaga matahari. Nah, kita tahu matahari itu besarnya dibandingkan dengan bumi yang kita tempati ini berapa perbandingannya? Seperti bola basket dengan biji kedelai, Pak. Bola basket itu matahari, bumi itu biji kedelai. Terus malaikatnya sebesar apa? Ini bukan melihara kambing, melihara matahari. Ada malaikat yang tugasnya melihara matahari. Diperintah oleh Allah. Wa minhum al-muwakkilu bil qamar. Ada yang tugasnya menjaga bulan. Ya. Wa minhum al-muwakkilu bin nari wa idadul adabi li ahliha. Ada yang diberikan tugas menjaga neraka dan mempersiapkan penjara dan segala macam bentuk siksaan-siksaan. Al-muwakkilu bil jannati wa idadu an-naimilah. Ada yang diberikan tugas menjaga surga dan mempersiapkan segala kenikmatan yang ada dalamnya. Wa minhum al-muwakkilu bil jabal. Ada malaikat yang tugasnya satu, jaga gunung. Gunung itu ada yang jaga jamaah sekalian. Jadi kalau ada orang yang ngasih makanan, ngasih sajen di kaki-kaki gunung, itu penghinaan kepada para malaikat. Malaikat gak butuh makanan, gak butuh minuman. Ya, malaikat terbuat dari cahaya, tidak butuh makanan. Sudah ada yang jaga, yaitu malaikat penjaga gunung. Jadi orang muslim ketika dia beriman kepada malaikat, dia tahu gunung itu yang jaga siapa? Malaikat. Ya, gak perlu dikasih sesaja. Seperti di gunung mana itu? Gunung Semeru, ya. Jadi orang muslim tidak seperti itu, ya. Kemudian berikutnya wa minhum al-muwakkilu bi bani Adam. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk mengawasi manusia. Al-muwakkilu bin nutfah yudabiru amra hatta yatimma khalquha. Ada yang diberikan tugas mencampur air mani laki-laki dan perempuan. Mau lanjut sampai janin atau setengah jalan, terserah kehendak Allah. Itu malaikat, ya. Disebutkan fakullu wahidin minal ibadi wukila bihi arba'atu amlakin bil laili. Setiap manusia Allah suruh 4 malaikat malam menjaga. Jadi kita ini, setiap diri kita dijaga 4 malaikat tadi malam. Dari semenjak maghrib sampai sebelum subuh. Ya. Wa arba'atu amlakin bin nahari badlan. Kemudian ini baru tadi setelah subuh, ya, sampai nanti mendekati maghrib 4 malaikat. Jadi sip-sipan, ya, sip malam dengan sip siang beda malaikatnya. Berarti ada berapa malaikat? Ada 8. Luar biasa, ya, lebih dari CCTV. Allah mengawasi manusia. Mereka tidak pernah ngantuk, ya, diberikan kemampuan selalu terjaga. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita sembunyi, mereka ngikuti, ya. Rinciannya 4 malaikat malam hafidhoni min baini yadayhi wa min khalfi. 2 depan belakang. Kemudian katibani, 2 kanan dan kiri. An yamini wa an shimali. Tugasnya menulis saja. Apa yang kita kerjakan, kita sekarang sedang talim, ditulis oleh malaikat. Sejak jam berapa tadi? Sejak jam 5 ditulis terus. Enggak pernah berhenti, ya. Jadi 4 malam malaikat, 4 siang malaikat yang berbeda. Ya. Oleh karena itu, sholat subuh, sholat yang paling banyak disaksikan oleh malaikat. Malaikat malam dan malaikat siang itu menyaksikan orang yang sedang melaksanakan sholat subuh. Pergantian sip-sipan itu. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang dikeluarkan Al-Imam Bukhari, nomornya 8486.
riwayat Imam Muslim nomor 632. Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar. Ada 4 malaikat yang bergantian malam dan siang mengawasi manusia. Ya. Kemudian al-minhum al-muwakilu bi qabli arwahil ibad. Ada yang diberikan tugas untuk mewafatkan manusia, yaitu tim malaikat, tim, ya. Wa fi muqaddimatihi malakul mauti. Yang pertama, tim yang pertama malakul maut. Ini kita sering mendengar Israel gitu ya. Israel ini apa? Tugasnya apa? Nyambut. Ternyata itu riwayatnya tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Tidak ada dalam hadis-hadis Rasul. Itu cerita-cerita Israiliyah. Yang benar adalah malakul maut. Satu malaikat yastahrijuu ar-ruha minal jasad. Tugasnya cuma satu, mengeluarkan roh dari jasad. Setelah keluar bagaimana? Selesai dia tugasnya. Ya. Summa ya'khudhuha aqwamuhu wa yaj'alunaha fi kafnihi. Tim yang kedua, 3 malaikat lebih mengambil roh tersebut, meletakkan di atas kain kafan. Jadi tim ini ada 2. Tim yang pertama 1 malakul maut, tim yang kedua 3 malaikat lebih. Ya. Wallahu al-amir, Allah yang memerintahkan tim malaikat tadi. Ya. Dalil yang menyebutkan 1 malaikat yang tugasnya mengeluarkan roh dari jasad, surat As-Sajdah ayat yang ke-11. Kul yatawaffakum malakul mauti alladzi wukila bikum. Katakanlah, ada 1 malaikat yatawaffakum yang mengeluarkan ruh kalian yang Allah perintahkan. Kemudian dalil tim malaikat yang tugasnya mengambil roh, meletakkan di atas kain kafan, surat Al-An'am ayat 61. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Di situ ada kata-kata rusuluna. Maksudnya adalah tim malaikat yang khusus menggotong dan meletakkan roh di atas kain kafan. Ya. Kemudian al-muwakilu bin nafi fisur wa minhum, di antara mereka ada yang tugasnya menunggu, ya, menunggu lalu kemudian disuruh meniup trompet. Siapa namanya? Israfil. Ini ma'ruf, ya. Kemudian al-muwakilu bil qatri, yang mengatur hujan. Namanya siapa? Mikail. Ya. Kemudian menurunkan wahyu, menurunkan kitab suci, Jibril alaihi wassalatu wassalam. Kemudian para ulama mengumpulkan berbagai macam dalil hadis dari Al-Quran, dari hadis Rasulullah SAW. Kemudian di ranking, ya, para malaikat itu di ranking. Ya. Wa ru'usul malaika wa asrafuhum amla as-salasa al-muwakkiluna bima fihi al-hayat. Ya. 3 malaikat yang paling mulia di antara sekian malaikat yang Allah ciptakan, yang paling tinggi kedudukannya, ada 3, yaitu yang berkaitan dengan kehidupan manusia, ya, yaitu Jibril, Mikail, wa Israfil. Ini 3 malaikat yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah. Kenapa? Alasannya, fa Jibrilu muwakkilun bil wahyi alladzi fihi hayatul qulub wal arwah. Jibril tugasnya menurunkan kitab suci, menurunkan Al-Quran. Hubungannya apa? Hubungannya untuk menghidupkan hati dan roh manusia. Jadi barang siapa yang jauh dari kitab suci, jauh dari Al-Quran, pada hakikatnya hatinya itu mati, rohnya itu mati. Ya, dengan adanya kitab suci, kita belajar untuk membacanya, menghayati makna-maknanya, mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran, berarti dia hidup hati dan rohnya. Wa Mikailu, kenapa Mikail disebut
malaikat yang paling mulia muwakilun bil qatri alladhi fihi hayatul ardi wal abdan. Malaikat Mikail mengatur hujan. Ya, air itu adalah sumber makanan dan minuman. Ya, tanpa adanya air di bumi ini tidak terjadi kehidupan, tidak ada sumber makanan. Ya. Jadi berkaitan dengan kehidupan manusia. Wa Israfilu, yang ketiga adalah malaikat Israfil, muwakilun bin nafi fi suri alladhi fi hayatun nas ba'da mautihim bi'adatil arwah ilaiha. Karena berkaitan dengan kehidupan manusia setelah mati, bertemunya jasad dengan roh. Allah hidupkan dari tulang ekor yang paling belakang, kemudian dikumpulkan kembali daging tulang yang sudah menjadi tanah, Allah kumpulkan kembali dengan tiupan trompet yang ditiup oleh malaikat Israfil. Ya, berkumpul kembali jadi tubuh tanpa berhitam, telanjang, kemudian bertemu dengan rohnya. Ya. Dan tiga malaikat ini pernah disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam doa istiftah di sholat tahajudnya. Beliau mengucapkan Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadik fima kanu fihi yakhtalifun ihdini lima ukhtulifa fi minal haqqi bi'idnik innaka tahdi man tasya'u ila siratal mustaqim. Dikeluarkan Imam Muslim, nomor hadisnya 770. Ya Allah, Tuhannya Jibril, Mikail, Israfil, pencipta langit-langit dan bumi, yang mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata, dan seterusnya sampai siratal mustaqim. Wa ya'taqidu anna man jahada malakan minal malaika fa huwa kafir. Ahlussunnah wal Jamaah, siapa saja tanpa pandang bulu orang yang menolak keberadaan malaikat, tidak beriman adanya malaikat, maka ia bukan muslim. Ini kesepakatan. Ini termasuk pokok-pokok agama. Ya. Apakah ada jamaah sekalian di antara manusia yang mengaku muslim tapi tidak percaya adanya malaikat? Ada ternyata. Ya. Man qala minal falasifah aw ghairihim innal malaikata ashkalun nuraniyatun yatakhayyaluhan nabiyyu bija'nin. Di antara ahli filsafat teologi, mereka ada yang tidak percaya adanya malaikat. Mereka mengatakan malaikat itu adalah imajinasi, hayalannya Nabi SAW, nggak nyata. Ya, au annaha al-qawiyul aqliyatu al-fadilatu fil insan, atau juga mereka mengatakan malaikat itu lambang kekuatan saja yang ada pada diri manusia. Ya. Kama yaqulu dzalika minal falasifah, sebagaimana diucapkan oleh ahli teologi, ahli filsafat teologi. Mungkin kita pernah mendengarnya. Yang pertama adalah Aristoteles. Ya, Aristoteles. Ini siapa Aristoteles? Aristoteles. Ya. Beliau tidak percaya adanya malaikat. Kemudian yang kedua ini mungkin jarang kita dengar. Wa Abu Nasr al-Farabi, Abu Nasr al-Farabi. Saya juga belum pernah baca kitabnya. Ini orang yang tidak percaya adanya malaikat. Ya. Yang ketiga, mungkin ini sering kita dengar. Siapa? Wa Abu Ali Ibnu Sina. Ya. Sebagaimana dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah juga sama. Ibnu Sina termasuk ahli kedokteran. Ilmu kedokterannya boleh kita adopsi, boleh kita ambil. Tapi akidahnya tidak boleh. Karena termasuk orang yang tidak percaya adanya malaikat. Terus bagaimana kalau ada musola, ada masjid, sudah terlanjur dikasih nama musola Ibnu Sina, gimana caranya? Sinanya diganti aja, Ibnu Mas'ud boleh, ya. Musola Ibnu Umar, ya boleh, silakan. Ya, jadi kedokterannya boleh kita ambil, tapi keyakinannya nggak boleh. Ya. Man qala dzalika fa huwa kafirun li'annahu jahada al-malaika fa huwa mukadzibun lillah wa lirasul. Jadi menolak malaikat berarti tidak beriman kepada sekian banyak ayat, sekian banyak hadis yang menjelaskan keberadaan adanya para malaikat.
Dan ini termasuk pokok-pokok agama. Barangkali ini saja dulu yang bisa kita bacakan. Insyaallah taala tema berikutnya adalah al-iman bil jin, beriman kepada bangsa jin di pekan yang akan datang. Ya, mungkin sebelum saya akhiri ada diskusi atau tanya jawab, dipersilakan. Kalau saya bisa jawab saya jawab. Kalau tidak bisa saya tanyakan kepada yang lebih berilmu.